yang musik? Hah? Iya, ada yang pengen uang banyak, gitu kan? Ada pengen rumah dan mobil mewah, ya. Dua-duanya. Ada lagi yang seperti ini, wih, jadi karyawan sukses, gitu ya. Jadi pengusaha sukses, ya. Ada yang kenal gambar yang bawah ini? Ada? Bukan. Asli Indonesia. Ada? Beliau namanya Bob Sadino. Lulus SD tidak, tapi jadi pengusaha sukses level internasional. Tepuk tangan untuk beliau. Sudah almarhum tadi. Ya. Iya. Beliau cerita, saya tidak lulus SD, gitu ya. Karena dia berantakan, tetapi ketika motivasi intrinsik dari dalamnya itu maksimal, beliau jadi bos. Anggota saya mulai dari, beliau cerita, anggotanya dari SMA sampai S3 ada. Padahal dia tidak lulus SD. Ya. Kemudian ada juga yang itu ya, jadi petani sukses ya. Ada. Kemudian punya bengkel sepeda motor sukses. Ada juga punya bengkel mobil sukses. Yang bawah. Kalau sawit saya kayak gitu, gitu ya, buahnya banyak gitu ya. Satu pokok berapa tandan sekali panen Joshua ya? 8, ada yang 5, ada yang 7 gitu ya. Apakah di dalam pikiranmu ada impian seperti itu, nak? Ada? Serius? Iya. Semua kalau ditanya punya impian dan pengen sukses. Tetapi apakah menuju itu sudah kamu lakukan? Nah, kan itu pertanyaannya. Ada lagi, punya sapi banyak. Ya, siapa yang Joshua ya? Kemarin sudah memanfaatkan bekas jagung ya, punya kebun sayur luas, hasil melimpah. Ya. Kemudian aku mau jadi, silakan dijawab masing-masing. Ada DPR, ada guru, gitu ya. Ingin sukses pasti kalau saya ingin sukses. Betul? Baik. Kalau ingin sukses tentu harus ada proses. Aku tidak mau, pasti tidak mau ya tinggal kayak gini ya. Betul? Ada. Ini biasanya saya pakai kalau di kebun untuk istirahat ya, cukup di kebun. Kalau tempati ya jangan sampai lah gitu ya. Gelandangan, pecandulan, narkoba dan miras, ya. Ini. Enggak botol. Apa yang maksudnya, nak? Iya, sibuk dengan handphone saja. Tidak ada yang dilakukan. Anak muda sekarang seperti ini ya. Ini sampai tidur gitu ya. Akhirnya ketika di sekolah muap-muap doang adanya gitu ya. Betul ya. Terus ini lagi tawuran. Pas ilmu katanya gitu ya. Ini apa ini? Kita tidak dapatkan gitu ya. Jadi ayo berubah. Satu, mindset berpikir kita, disiplin dalam kehidupan. Mulailah menghitung dirimu sudah sampai di mana, bekali dengan akhlak yang terpuji atau adab, kuasai teknologi terkini penopang kehidupan, gitu ya. Baik, itu motivasi bagimu, ya. Kita masuk ke kegiatan Bapak, gitu ya. Jadi saya sudah sejak bulan Agustus kemarin, ya, selain saya bertugas sebagai kepala sekolah, saya juga mengikuti pengembangan diri saya, yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya sebenarnya lulus di angkatan ke-7. Saya menunggu hampir 2 tahun kemarin. Ya, kenapa tidak lanjut pendidikan, Pak? Karena keterbatasan tenaga pendidik di level Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau. Itu berarti kan peluang gitu ya. Kalau kita mau sukses harus pandai membaca peluang. Ya, ini latihan dasar kemudian. Jadi hari ini saya juga ingin mengasih pembekalan kepada anggota OSIS supaya maksimal. Jadi tema kita adalah implementasi atau aksi nyata budaya positif
dasar kepemimpinan, mewujudkan budaya positif untuk mencapai visi dan misi sekolah. Ada yang hafal visi misi sekolah? Angkat tangannya. Tuh, udah saya pajang loh di sini ada, di pintu masuk ada, di depan kantor ada. Ya, siapa? Angkat tangannya. Untuk kita apa? Bertuah, kepanjangan dari berbudaya, entrepreneurship, payah ya misalkannya ya. Rasional. Entrepreneurship itu berjiwa wirausaha. Terus Rasional. Terus Tangguh. Terus holistik. Tepuk tangan untuk Ananda. Jadi nak, visi dan misi kita yaitu ya dari kata bertuah. Gampang atau gampang? Ya, sengaja kita buat setting dengan singkatan supaya Anda gampang mengingatnya. Ya, Pak, jadi kami dikumpulkan untuk apa? Ya, baik. Jadi saya pengen tercapai kepada kita bersama. Saya mulai dari kelas 10 memang ya. Nanti siang dengan Bapak Ibu guru jam 10 ya. Sekarang jam 9 ya. Kurang lebih 1 jam kita di sini nanti. Saya pengen Anda satu memahami konsep pendidikan, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nanti paling tidak kamu harus kenal siapa itu Ki Hajar Dewantara, konsepnya apa, gitu ya. Kemudian kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin di SMK kita. Ya, singkat-singkat saja. Kemudian saya bersama Ananda di sini ingin membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif melalui keyakinan kelas. Nanti saya jelaskan apa itu keyakinan kelas. Tadi saya tanya, ya kan, kesepakatan kita apa? Kamu bingung. Ya, kesepakatan kamu dengan dirimu apa? Pasti bingung juga ini. Paham ya? Nanti belum lagi kesepakatan kamu dengan sang pencipta apa, gitu ya. Jadi memang hidup itu harus ada kesepakatan. Ya. Jadi ada yang sudah tahu maksud dan tujuan Ananda dididik di sini, mengikuti pendidikan, ya tidak lain tidak bukan adalah intinya bagaimana Ananda dituntun dan dibina oleh Bapak Ibu guru supaya Ananda satu, memuliakan dirimu sendiri dan orang lain, yang merdeka batin dan menjadi mandiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Bagaimana Ananda menjadi dirimu sendiri, itu tugas kami sebenarnya, menuntun dan membina Ananda menuju kesuksesan dirimu. Jadi kesimpulannya bukan untuk saya, bukan untuk Bu Maya, bukan untuk Bu Rika dan ibu-ibu yang di sini, tidak, tetapi kembali ke dirimu sendiri. Betul atau tidak, Yusuf? Iya kan? Bapakmu kerja siang malam di kebun, yang punya kebun, yang punya perdagangan mungkin di tokonya, di kedainya, sampai jam 11 malam ada. Ya, ada yang sampai jam dini hari, ada yang bapaknya sopir muat sampai jam 3 baru pulang. Ya kan? Untuk siapa? Untukmu berjuang. Maka imbangilah dengan kemaksimalan dirimu, ya. Nah, ini dia. Jadi Bapak di sini, ya, Bapak Ibu guru di sini ibaratnya seorang petani, ya. Ya, seorang petani. Bagaimana Ananda ini adalah ibaratnya seperti biji tumbuhan yang harus kami semai, ya, dan ditanam oleh kami dan harus sampai panen. Betul ya? Kalau Ananda panennya apa? Kalau cabai mungkin sudah berulang kali ya. Kalau nggak salah sudah hampir 20 kali kita panen. Ya, kalau 11, 12, kelas 10 belum. Nah, semester besok dimulai atau nanti kita start, gitu ya. Jadi satu, guru menuntun Ananda, ya, bagaimana Ananda sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, ya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Betul? Ya, yang kedua, guru adalah pamong atau pembimbing, yang memperbaiki lakumu, cakap mengatur hidupnya, bagaimana Ananda itu bisa membawa dirinya dengan baik, ya, kemudian mampu mengolah dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Jadi
Bapak Ibu guru di sini bagaimana menjadikan Ananda menjadi individu dan makhluk sosial secara maksimal. Ya, sampai sini ada yang tanya kan? Tidak ada. Ya, ini pendahuluan ya. Kemudian yang tidak bisa dipungkiri, ya, satu, kodrat alam. Kodrat alam itu berkaitan dengan apa sih? Iya, bukan itu saja, lingkungan sekitar Ananda. Dulu ya, yang punya handphone kayak gini, tidak ada. Saya masih ingat di zaman SMP Nokia 3330 waktu itu harganya 3 juta. HP kocit itu ya, jelek. Kalau sekarang dilempar pun mungkin tidak ada yang ini mau. Dikiranya HP mainan ya kan? Karena seusia anak Bumaya yang balita aja sudah pegang handphone Android minimal gitu ya. Itu adalah salah satu kodrat alam. Nah, tugas di sini ya, bagaimana Ananda harus bisa memahami kondisi sosial, budayamu, kemudian kondisi lingkunganmu ya. Disinilah tugas Bapak Ibu guru di sini ya, dan kita bersama. Nah, inilah yang harus Ananda ciptakan ya. Kayak saya kemarin melarang bawa handphone, buktinya tadi pagi ya. Kalau saya mengutip ada seorang budayawan Sujiwo Tejo, tanda kamu tidak punya adab atau akhlak adalah main handphone ketika ada orang berbicara. Banyak enggak anak-anak kita ketika ada gurunya bicara atau ada pertemuan atau ketika ada perkumpulan musyawarah asik main handphone? Ada? Hampir seluruhnya ya kan, Grace? Ya, itu tanda bahwa kamu tidak punya akhlak atau adab. Tahu dulu handphonenya, apalagi dipanggil orang tuamu. Dan itu terjadi pagi hari ini tadi terbukti kok asik main game gitu kan. Padahal itu tidak begitu memberikan manfaat bagimu. Kemudian yang kedua, kodrat zaman ya. Kemajuan iptek ya, perubahan mindset pikiran dan sebagainya ya, berbagai bidang. Coba dibaca ini Joshua. Perang merubah pola, bukan kita seperti zaman Belanda ya, datang nembak tidak. Yang diserang sekarang adalah di sinilah pola pikir. Bagaimana pola pikirmu itu dirusak, kemudian kamu lupa. Memang sasaran empuk ya, mulai dari usia anak-anak SD sampai kuliah. Di sinilah dirusak ya. Ini pendahuluan baru ya. Maka kemarin di nasional dibentuklah inilah ujian kamu. Maka di sini kalau di SMK rumusnya SKA. Satu apa? Skill. S-nya skill. Kamu diharapkan memiliki keterampilan. Bidangmu apa? ATP, ATPH. Kemudian juga punya karakter. Karakter ini dia. Ya. Ini kelas tinggi, ada cinta tanah air untuk bangsa dan seterusnya ya. Tidak saya jelaskan detail ya. Ada besarnya, ada religius, maka ada di bertua R ya, agamis ya, nasionalis dan seterusnya ya. Baik, kita masuk ke materi. Topik diseminasi atau implementasi nanti kita buat 3 materi. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif dan keyakinan kelas. Baik, Anda tahukah kebutuhan dasar manusia? Yang bilang tahu coba sebutkan. Satu, pakaian, air, ekonomi, makanan, ada lagi? Ya, masyarakat. Baik, perhatikan, Bapak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba, ini yang pertama apa kira-kira? Kesenangan. 2, cinta, kasih sayang. 3, kebebasan. 4, apa ini?
Hah? Belum tahu. 5? Enggak tahu juga. Berarti cuma 3 yang tahu ya. Kita tengok apa jawabannya. Ya, 1. Kamu pengen yang happy toh? Iya, tapi jangan lupa happymu harus terarah, teratur, punya tujuan yang jelas, tidak hanya happy doang, gitu ya. Kamu main handphone happy, ya, happy lebih happy lagi ya. Ketika bapak ibu guru memberikan PBR pembelajaran, kamu lagi happy dengan dirimu sendiri, artinya kesenanganmu tidak terarah. Harus bagaimana nanti kita bahas. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, mulai dari orang tua ya. Kemudian yang kedua, kebebasan ya. Intinya kamu pasti memberontak, pengen pagi sindang Pak, gitu ya. Ya kan? Pengen selalu di kantin Pak, bebas gitu ya. Betul. Pengen pulang cepat Pak. Rambutnya pengen suka-suka Pak. Udah. Ya memang karena kebebasan, tetapi sampai titik mana gitu ya. Pengen bawa kosmetik Pak ke sekolah gitu ya. Kebebasan ya. Yang kedua, penguasaan. Betul ya? Ketika kursimu diminta kamu pasti marah. Itu memang manusiawi ya. 5, bertahan itu. Jadi yang kamu sebut tadi, makan, minum, baru bertahan itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini memang harus dipenuhi. Kenapa saya mulai dari sini? Inilah dasar bagaimana kita supaya Ananda lebih bersemangat lagi. Maka tadi apa tadi? Saya buat senang dulu gitu ya. Nari-nari, ya kan? Kemudian cinta dan sayang, kebebasan, ya, dan seterusnya. Kita lanjut. Apa ini? Untuk merasa senang, tadi ya. Untuk diterima, memberi, dan menerima kasih sayang. Termasuk dengan tumbuhan, ya. Utamanya saya tengok bekas disemprot, nanti saya cari nyemprot siapa. Kemarin yang nyemprot siapa saya baca nanti, ya. Itu bekas semprotan itu akan tetap akan berefek pada tanaman ya. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian. Kemudian atas kemampuan prestasi. Kamu pengen diakui, ini loh aku hebat gitu ya. Betul ya? Aku ini loh badannya besar, aku loh kuat. Pasti muncul itu. Aku loh ganteng gitu ya. Padahal hidungnya pesek gitu ya. Kemudian ini dia. Rasa lapar, haus yang Ananda. Kamu izin Pak saya sarapan, itu kebutuhan bertahan hidup. Tetapi waktunya juga harus diatur. Betul itu ya. Ini dia simbolnya ya. Baik, sekarang kita masuk ke disiplin positif dan ini bagian yang besar. Baik, yuk kita saat membayangkan atau gini, antar sebelahnya. Ini cepat aja. Kamu bayangkan di kepala kamu seakan-akan membawa barang berharga. Bapak mau duit, mau kalung, mau emas, mau intan, terserah, mau berlian, ya silakan berpasang-pasang di sebelahnya, ya. Jadi Ananda, ya ini saya tidak mengikuti ini ya. Seakan-akan kamu memegang benda berharga, yang satu maksa untuk membuka kepala tanganmu. Yuk silakan praktekkan, coba. Ini betul kamu resapi lah ya. Seakan-akan itu memang emas 24 karat gitu ya, atau intan, berbagai barang berharga, atau uang gitu ya, atau barang yang memang berharga bagimu. Nah, kira-kira gimana? Ya, baik. Ananda, saya nanya yang sebelah sini. Yang buka siapa tadi? Ini. Kamu boleh mau buka kepala tangannya ketika diminta? Enggak. Kenapa? Ada barang berharga. Kenapa kau tidak membuka? Ada barang berharganya. Iya. Itu artinya apa? Kamu punya hak untuk mengontrol di dirimu. Betul kan? Ya kita stressing awal gitu. Yang cowok gimana? Ada yang mencoba tadi?
Enggak, kamu diberikan dibuka atau enggak? Kepala tanganmu. Hah? Ya. Saya bingung banget ya. Ini misalnya ada mas, saya pengen buka kepala tanganmu ya. Dibuka enggak? Enggak ya? Kenapa? Hah? Iya, berharga sekali buat dirimu. Itulah kehidupan itu yang harus kamu pegang teguh ya. Nah, kita masuk. Apa yang terjadi? Ya, satu. Apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda tadi? Tidak. Mengapa? Iya, itu barang berharga bagi saya. Kemudian dua. Apakah Anda atau menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Ya, kepala tangannya semakin diperkuat. Mengapa? Iya, tetap sama jawabannya. Harus mempertahankan hak saya, gitu ya. Dalam kegiatan ini, siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup tangan? Siapa yang memegang kendalinya? Iya. Apa jawabannya? Diri sendiri. Bukan orang lain. Artinya apa, nak? Ya, ini seperti ini. Jadi pada intinya ya semua hal yang terjadi tentang diri kita sendiri, nak, yang mengontrol adalah dirimu sendiri. Saya kepala sekolah, walaupun saya kepala sekolah, ya tidak akan bisa merubah pola hidupmu jika kamu tidak benar serius datang dari dalam dirimu sendiri. Paham nih? Apalagi orang yang tidak kamu kenal. Sampai di sini pahamannya. Jadi penting sekali menjadi dirimu sendiri. Ini misalnya stimulus respon, biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ini kan ada bahasa paksaan gitu ya. Kemudian kita ini yang terkontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa maksudnya ini, nak? Kita menghormati perbedaan. Ya, ada yang agamanya Islam, ada yang agama Kristen. Nggak mungkin kita harus memaksa orang lain masuk ke agama kita. Itu contoh, paham ya? Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, maksud saya apa ini? Maksud kata-kata ini apa? Kamu berperilaku baik, perilaku buruk, ketika saya tanya pasti ada tujuan. Minim-minimnya pengen mencari kesenangan katanya. Hari apa itu ya? Anak kelas 12 lari-lari sampai melempar-lempar jambu ke atas atap gitu ya. Saya ajak ketemu, apa tujuanmu? Gitu ya. Walaupun sekecil mungkin ada tujuan. Saya iseng pak, pengen diperhatikan kan gitu ya. Kan itu yang perlu dituntun tadi ya saya bilang. Ketika kamu bersedia untuk dituntun jadi baik, tapi ketika nolak tidak baik gitu kan ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, nanti tidak bisa mengontrol orang lain, artinya aslinya gitu ya. Adanya nanti kesepakatan ya. Kita lanjut ya. Ini di sini nih, nak. Ini nggak usah dulu lah ya. Kita lanjut. Langsung ke sini. Bapak mau nanya ke Ananda. Menurut Ananda yang disebut disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa? Angkat tangannya, tidak keroyokan. Yuk, maju ke depan. Yuk, maju, angkat tangannya. Perempuan satu, laki-laki satu ya. Siapa? Mau ngasih pendapat? Biasakan berani menginterpretasikan diri. Ladies first ya, siapa? Yuk, disiplin menurutmu apa? Yuk, terus saya tunjuk aja tulis di pramuka. Biasa silakan ngomong berdiri. Pendapatmu tentang disiplin apa ya? Berdiri sampaikan. Yuk, silakan. Disiplin apa sih? Yang keras dan jelas. Gitu ya.
Contoh disiplin seperti kita mengikuti peraturan sekolah yang ada dan tidak melanggar peraturan sekolah yang ada, mengikuti peraturan dari seragam, sepatu maupun rambut, dan disiplin dalam kelas, mengikuti pelajaran saat jam pelajaran. Terus untuk grade, iya terserah nih. Nah, yang cowok ngasih tepuk tangan lah. Tidak, ya saya minta ketua atau wakil ketua OSIS, saya ingin tahu apa disiplin menurut mereka. Menurut saya disiplin adalah menempatkan sesuatu yang telah diatur. Disiplin boleh disiplin dengan disiplin. Ayo. Saya menjelaskan disiplin atau tidak tahu disiplin apa. Ini sambil dibaca yang lain ya. Dan merubah pola hidup lebih bagus dari sebelumnya. Oke, silakan. Ini Jos, lanjut Jos. Belum puas ya silakan kali ini Halo wakil. Coba disiplin Jos. Ayo hijau panik. Hijau siapa pun boleh. Hijau panik. Ayo. Ya, Ananda, saya di sekitar kita sering berpendapat disiplin itu adalah ini, hubungan disiplin dengan satu ketidaknyamanan. Ya, betul enggak? Kira-kira apa yang salah? Bapak kasih contoh. Ya, misalnya Ananda buang sampah sembarangan, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu datang, sampahnya kok berserak gitu ya. Suka-suka aku Pak, gitu ya. Ya, ini misalnya, kelasnya kok berantakan, salah Pak, gitu ya. Kira-kira itu bagaimana menurut Anda? Iya. Enggak, tolong jawab. Saya mau jawab nih. Joshua dan yang cowok, kamu parkirnya kok ada satu menghadap ke utara, satu ke timur, satu ke barat, satu ke atas gitu ya. Nah, ya, ke atas gitu ya. Kemudian ditegur, melawan ini Andika ya. Saya bapak ini gitu ya. Misalnya ya, balang panang gitu ya. Nanti yang orang Jawa Timur coba begini ya. Ya, biasanya gitu ya. Kamu rambutmu kok berantakan nih. Ya, tolong besok dipangkas ya. Apa jawaban kira-kira? Iya Pak. Rambut saya ngatur-ngatur gitu. Ya, ya enggak? Kamu kok pakai sandal nakal? Suka-suka saya Pak, kaki-kakiku gitu ya. Padahal ketika sampah itu berserak, kemudian timbul busuk, apa efeknya? Busuk ya kan? Efeknya kemana? Tidak nyaman. Tapi ketika disuruh buang sampah pada tempatnya, ternyata malah apa yang salah juga? Berarti, ayo, apa yang salah? Sampah aja lah, contoh satu aja persen. Nggak usah ke situ dulu. Apa yang salah? Berarti kesadaran atas kebutuhan dirimu sendiri belum maksimal. Katanya tadi ada 5 kebutuhan dasar tadi, ya kan? Betul nggak? Kalau sekitaran kita busuk, penyakit bisa merajalela. Betul. Tadi pengen senang, pengen nyaman, gitu kan? Betul nggak? Pengen teratur, pengen pengakuan, ya. Berarti ada yang salah memandang tentang disiplin.
Ya, gitu ya. Kita lanjut ya. Baik. Ini dia yang saya maksud. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini ahli psikolog nih, William Glasser nih, ya. Jadi nilai kebajikan yang dimaksud kemudian dibuat oleh negara kita di Kementerian Pendidikan, profil Pancasila, ada mandiri, benaris dan seterusnya sampai menjaga kebersihan, gitu ya. Ini dia kaitan tadi dengan disiplin. Nah, perhatikan. Perilaku kita, perilaku Ananda, ya, yang Ananda lakukan ini biasanya tidak akan jauh dari hal ini, ya. Yang pertama, coba baca, ini siapa nih yang kepalanya tertunduk? Ya. Dimas, nih, tolong baca. Ini yang saya kasih merah nih. Kenyamanan atau hukuman. Ya, ini disebutnya motivasi eksternal, ya. Kemudian yang kedua, Joshua. Institusi. Apa yang akan saya dapatkan adalah saya melakukannya. Motivasi eksternal ini sih, ya. Menghindari hukuman, tidak nyaman, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, tadi ketika Anda buang sampah pada tempatnya, ada hakikatnya itu menghargai dirimu sendiri. Potong rambut rapi, menghargai dirimu sendiri. Pakai baju dengan rapi, menghargai dirimu sendiri. Ya, kalau menghargai dirimu sendiri, nggak bisa menghargai orang lain macam mana, gitu ya. Menghargai kelasnya tidak bisa, ya. Ini perasaan saya datang kemarin sudah saya tambal-tambal. Makanya kemarin saya nanya siapa yang nonjok, kita tes ke pertandingan pencaksilat, gitu ya, menang enggak, gitu ya. Iya kan? MMA atau pencaksilat tingkat kabupaten. Iya kan? Kalau menang baru ya kan gitu ya kata ya. Ada tempatnya. Coba kenal ini siapa? Jadi Dewantara tahu? Siapa nih? Bapak Pendidikan Nasional. Ini kenapa disebut Bapak Pendidikan Nasional di zaman penjajahan kolonial Belanda? Bapak ini memberanikan diri yang membuat sekolah waktu itu disebut Taman Siswa. Bukan sekolah dasar. Kenapa disebut Taman Siswa? Karena saya baca sejarahnya, beliau ingin anak-anak itu seakan-akan ketika sekolah itu berada di taman, gitu ya, senang, happy, gitu ya. Filosofinya mulai dibuka lagi, ya. Nih, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Itu baru merdeka. Artinya apa? Anda memahami dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri. Ya, kita lanjut lah ya. Kita masuk ke sini. Coba dijawab ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Betul atau salah? Yang jawab betul angkat tangannya. Gak usah takut. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Salah. Sepakat salah semua. Udah pinter kayaknya ya. Kita lanjut. Jawabannya adalah salah. Nanti kita kupas apa beda peraturan kelas dan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Kok nggak semangat? Betul atau salah? Betul. Kita cek jawabannya. Betul ya. Nah, sekarang ini contoh nih ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini contoh waktu pandemi kemarin, ya. Perhatikan.
kita disuruh apa kemarin 3M ya. Kalian mungkin masih SMP kemarin ya kan? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Ada yang ngutuk-ngutuk ketika ada peraturan ini? Ada pasti ya. Ya, marah-marah sendiri ada. Ada Jos. Itu WC. Lihat ya. Nah, sampai ada pembatasan sosial skala besar dan sebagainya gitu ya. Mau naik pesawat harus colok hidung. Ya, saya mengalaminya nak. Waktu itu ayah saya meninggal di Jawa. Ya, saya harus tes swab dan sebagainya. Kemudian 2-3 bulan masih pandemi, ibu saya menyusul, gitu ya. Gara-gara itu juga saya terlambat ya naik pesawat. Akhirnya tidak sampailah saya memakamkan ibu saya, telepon lanjutkan, gitu ya. Tidak usah nunggu saya, ya, dan seterusnya, ya. Pasti ini ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat proses belajar mengajar, ya, untuk mendukung motivasi intrinsik dan nilai keyakinan. Lebih banyak seorang benar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, ya. Kira-kira ini aturannya, ya. Keyakinan kelas arahnya kemana ya? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Kalian pakai helm enggak? Berarti Ananda ya tadi kan bilang menghargai dirinya sendiri. Kalau ketika kamu nggak pakai helm berarti los nih. Biarlah mataku masuk tebu, masuk batu sekel itu nggak makan ya. Iya. Ketika jatuh ke tumbuk aspal rata gitu ya. Iya. Betul enggak? Ini saya ya. Yang kedua tadi membuang sampah pada tempatnya. Habis apa lagi? Kan ada Pak Dono yang menjaga sekolah ya. Nanti mau kencing di pojok kelas kencing ya. Ya ada. Tidak ada ya. Ya. Yang kedua dilarang menggunakan kata-kata kasar atau kotor. Ya. Langsung ya. Ini contoh. Ya, menggunakan helm. Arahnya kemana sih? Perhatikan cewek. Keselamatan. Ketika Ananda tidak mau pakai helm, berarti Ananda lolos di sini. Artinya apa? Mengeloskan dirimu untuk tidak selamat. Walaupun helm itu tidak menjamin keselamatan, paling tidak bisa mengurangi risiko kecelakaan. Pak, rumah saya kan hanya di Lubuk Gebang Bungo, Pak. Okay? Iya kan? Bisa dijamin enggak kalau dari sana ke sini tidak kecelakaan? Ya. Berarti ini dia. Jangan terus kamu pikirkan ya, keselamatan saya lebih penting. Biasanya anak Indonesia, orang Indonesia kan kalau sudah terjadi baru ribut gitu ya. Iya kan? Ini ada musim maling, pos roda dirikan. Itu nggak ada maling juga. Itu muncul maling lagi gitu ya. Nggak rutin ya. Yang kedua, bersih. Ketika lingkungan bersih menjadi sehat. Selalu bersikap positif atau hormat. Itu dia. Ini dia. Baik. Sekarang tugas Ananda, yang makanya saya kasih pena. Sudah tahu tadi kan keyakinan kelas 3. Ini misalnya kami urusan murid saling menyayangi, semangat belajar dan seterusnya. Tugas Ananda adalah menuliskan misalnya peraturan di kelas kita kemarin ada tidak boleh datang terlambat. Itu kemana sih keyakinan kelasnya? Yaitu menghargai orang lain. Ketika gurumu sudah di kelas, kamu kok masih sibuk di kantin, berarti kan tidak menghargai gurumu. Apalagi asik di bawah sawit ya. Baik, ini tugasnya sekarang. Tidak pakai lama, saya kasih waktu 10 menit saja ya. 10 menit, nggak usah lama-lama. Boleh berkelompok, gini aja. Saat berapa nih? Saya bagi 5 ya. Satu baris ini 1 lembar saja.
kurang boleh bergabung. Pasti kan? Keyakinan kelas ya. Yang ketiga. Ya. Berapa ini? Maksimal 5. Waktunya nggak lama, cuma 10 menit dari saya. Nah ini contoh nih. Saya kasih contohkan nggak apa-apa. Yang misalnya nih selalu mengembalikan buku pada tempatnya apa yang akan dicapai di sini. Nah misalnya kalau bisa ditambah selain inilah. Ini kan contoh ya. Oke silakan Ananda. Tulis nama ya, kemudian diisi ya 10 menit. Ini contoh ya. 5 saja. 1 orang 1, maksimal 5 saja ya. Gak usah banyak-banyak. Yuk. Sekarang jam 9.22 9.32 nanti kumpulkan ya. Tulis namanya. Yuk gerak cepat ya. Ini contoh. Contohnya seperti ini. Yuk, jangan ribut. Yuk. Bebas. Ya. Yuk, yang bekerja tangannya, bisi-bisi aja mengerjakannya. Jangan membuli. Baru dilarang hamilin orang. Ayi. Dilarang berpacaran. Larang mau jadi sekolah. Yuk agak cepat ya. Habis ini ada tugas lagi ya. Yuk. Tahu apa gunanya? Baik apa bersih dan rapi. Itu dia Jo, kan dia udah rapi. Alat malah kenapa
Abang. Abang ini. Aku sebut. Abang lewat. Saya gua. Jangan bergerak. Dan dorong. Sama aku jawab semua. Udah bujang, murah. Ya, kesakitan. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Yang sudah ditahan, saya minta kan dulu. Saya nanti minta perwakilan presentasinya 1 orang yang memakai mic-nya. Bu, nanti waktu presentasi direkam ya. Nanti. Anda, ya. Baik. Sudah semua? Halo yang cowok, sudah? Belum. Baik. Dikat. 5 aja, nggak apa-apa. Kita belajar. Nanti aplikatifnya Ananda bersama Walas dengan Bapak Ibu guru. Setiap Bapak Ibu guru masuk, Ananda harus membuat kesepakatan ya supaya PPN kita berjalan dengan baik. Nah. Baik, sudah. Ayo kembali ke tempat. Kalau sudah, kita presentasi satu persatu. Baik, kita mulai dari yang sudah, yaitu kelompok siapa namanya? Tadi udah absen belum ya? Ya. Nanti absensi, sambil absensi nanti ya. Ya, baik. Dilarang mojo atau pacaran di kelas. Absensi, tulis nama. Biar agak higung sedikit. Baik, kita dengarkan presentasi dari Dengan nomor 4 itu aja. kelompok pertama yang dibawakan oleh Sri. Haram. Haram. Bu Rika, mulai Bu Rika. Ya, mulai 1, 2, 3. Baik, Ananda sudah membuat keyakinan kelas. Kita sampling dari kelompok 1 kepada Rika tadi ya. Sri Andriani, silahkan mempresentasikan kepada rekan-rekannya. Ada ke sana, ya silakan. Cuci muka sana. Peraturan yang ada: 1. Dilarang membuli. Keyakinannya: 1. Keselamatan. 2. Tujuan waktu membayar uang kas. Keyakinan kelas: kewajiban. 3. Melaksanakan tiket kelas. Keyakinannya: tanggung jawab, kewajiban. 4. Tidak libur saat guru menjelaskan. Keyakinan kelas: menghormati dan menghargai. 5. Dilarang berkelahi dengan teman. Keyakinan kelas: keselamatan dan keamanan. 6. Menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas: tanggung jawab. Sri ya. Coba kita perhatikan bersama-sama. Kita kan ada peraturan dalam proses kelas ya. Sekolah juga ada, gitu ya. Kalau kita rubah keyakinan kelas, ya Rizal duduk. Pertama ini yang dibuat kelompok Sri ya, dilarang membuli teman. Membuli teman ini bisa keselamatan, boleh. Ya keselamatan bersama. Karena bullying ini macamnya ada 3 ya, ada verbal, fisik, kemudian non verbal ya, verbal sama fisik non fisik gitu ya. Baik juga tulisan, ada 3 ya, tulisan, fisik, kemudian omongan. Kamu nulis misalnya di papan tulis ya, Chris kentut misalnya, itu kan bullying juga, gitu ya. Tapi kalau Chris senang ya nggak tahu saya gitu ya. Kemudian, Anda perhatikan, halo, Ijal. sudah siap perhatikan dulu ya. Yang kedua, tepat waktu membayar uang kas. Ini ada kesepakatan ya, membayar uang kas. Berarti keyakinan kelasnya di sini adalah tanggung jawab. Nah, bukan kewajiban ya, tapi tanggung jawab dan bisa kebersamaan. Yang menjunjung nilai kebersamaan. Ya, kemudian juga melaksanakan piket kelas, ya tanggung jawab, kemudian menjaga kebersamaan.
kebersihan ya. Berarti tadi apa? Kesehatan ya. Kesehatan. Kalau bersih kelasnya berarti menjadi sehat ya. Kemudian dilarang berkelahi, ini keselamatan juga nih ya, dan menghormati orang lain. Menjaga kebersihan tadi sudah ya. Baik, ini dari kelompok 1 Sri ya. Belum tanda tangan ya, tanda tangan dulu. Baik, berikutnya, yuk dari Darul yang ini dulu kita habiskan. Yang 2. Tidak ada. Ayi, ngomong jangan keras-keras. Ngomong depan. Praktik pembuatan kreativitas Mana? Pegang deh. Baca doang gini. praktik pembuatan kegiatan kelas. Yang pertama, sesuai jadwal kegiatan kelas yaitu tanggung jawab. Yang kedua, berbicara dengan sopan kegiatan kelas yaitu menghargai orang lain. Yang ketiga, tidak merokok kegiatan kelas yaitu kesehatan. Yang keempat, menggunakan masker saat sakit kegiatan kelas yaitu keselamatan. Yang kelima, tidak berkelahi atau membuli kegiatan kelas yaitu keselamatan dan kenyamanan. Iya, tepuk tangan. Ini pas ini ya. Sudah ada perkembangan ya. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas itu adalah nilai universal gitu ya. Bisa menyangkut ke segala bidang ya.